Ramadan kita di bulan Ramadan di tahun ini. Kita ucapkan selamat datang Pak Ustadz, ahlan wa sahlan di masjid kita Ar-Rahman. Sudah kira-kira 1 tahun ya Pak Ustadz, Maret ketemu Maret ya, hari ini kita ketemu. Selama ini kita masih online Pak Ustadz, kemudian hari ini Ramadan kita coba secara offline bersama kita, bersama Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Maulana Faisal. Ya, para jamaah, mari kita awali kajian duha pada pagi hari dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu kita serahkan kepada Ustadz Maulana Faisal. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la khaliqal alamin, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalal anbiya'i wal mursalin. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga umatnya istiqomah sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah, bahwa tidak terasa hari ini kita sudah memasuki pada hari kelima bulan suci Ramadan ya, dari hari Selasa, ini hari Sabtu ya. Dan puasa Ramadan adalah sangat erat sekali kaitannya dengan tematik yang akan kita bahas. Sebab usaha kepada zohir, usaha kepada perkara yang tampak, ini dalam agama paling prosentasenya hanya 10%. Tapi 90%-nya ada pada usaha batin, usaha rohani kita. Makanya ketika Allah firmankan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, pada Al-Baqarah 183, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan ke atas orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang bertakwa. Hadirin, takwa ini adalah mayoritasnya pembahasannya adalah bagaimana kita membenahi batin kita, rohani kita. Apa yang keluar daripada rohani yang baik, maka akan terkeluarlah daripada pikiran-pikiran yang jernih, pemahaman-pemahaman yang baik, ucapan, bahkan sampai akhlak, tindak tanduk, perilaku akan menjadi baik. Takwa di sini hadirin yang Allah Ta'ala minta kepada kita untuk kita berjuang dalam Ramadan ini adalah sebuah kalimat yang sangat simpel, tapi di dalamnya mengandung pemahaman yang
perjuangan yang cukup panjang, yang cukup serius untuk masalah ini. Takwa itu sebagaimana para ulama memberikan definisinya adalah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, semua larangannya. Kalimatnya simple, definisi cuma 2 paragraf gitu, 2 baris. Jalankan perintahnya, jauhkan larangan. Dan ini kalau diambil sebuah closing kesimpulannya, inilah kesempurnaan agama. Dari 2 definisi tadi, inilah kesempurnaan agama. Ya, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jadi kesempurnaan agama cuma ada dalam 2 kalimat ini. Tetapi di dalamnya perlu perjuangan yang sangat dalam. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa semua manusia ketika kita berada di alam arwah, sebelum kita diciptakan ke dunia ini, semua manusia dalam alam arwah sudah bersaksi mereka beriman kepada Allah. Nah, ini penting nih. Ini yang patut kita syukuri, karena kita sedang menjalankan estafet keimanan yang dulu kita pernah berjanji, ada MOU-nya itu dengan Allah Ta'ala. Mana sih Pak ayat MOU tentang perjanjian kita bahwa Engkau Tuhan kami ya Allah? Mau dia Nabi Muhammad, mau Nabi Adam, mau dia Fir'aun, mau Namrud, mau Abu Jahal, Abu Lahab, mau seorang Michael Jackson yang sudah mendiang, mau si Fulan dan Fulan, mau si Bapak Anu, Bapak ini, semua mereka beriman. Kita beriman kepada Allah di alam arwah. Kita buka dalam surat Al-A'raf-nya, yaitu ini ke 17 April. 17 April hari ini berarti ya Pak. Siapa yang nulis ini 17 April? Kok 17 April itu? Kita buka surat Al-A'raf-nya pada surat ke-7 ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu 172 mana sih? Hadirin, ketika Allah firmankan, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji kepada seluruh anak Adam ketika mereka berada dalam zuhurihim, di dalam tulang-tulang sulbi mereka, di alam arwah, di alam roh, ya, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah Ta'ala mengambil janji kepada mereka. Allah mengambil perjanjian kepada mereka, alastu bi rabbikum. Allah firmankan, bukankah aku ini Tuhan kalian semua? Qalu, mereka menjawab, kita menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, kami menyaksikan ya Allah, kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami. Jadi hadirin, ketika kita sudah menjadi orang beriman ini, sebenarnya kita sedang melanjutkan estafet keimanan yang sudah kita ikrarkan di alam arwah. Makanya para ulama sepakat ketika anak bayi dari keluarga non muslim meninggal, satu bayi Pak meninggal dari bapak ibu yang non muslim, itu anak bayi ini yang lahir meninggal belum pernah diajarin statement agama-agama si bapak ibunya tadi, dia masuk surga. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuwahidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani. Bapaknya lah yang jadikan dia Majusi, Yahudi, Nasrani. Tapi kalau dia belum pernah diajar sama sekali, baru lahir meninggal,
itu akan menjadi wildanun mukhalladun, menjadi anak-anak yang dikekalkan di surga nanti sebagai pelayan-pelayan yang akan membawa gelas-gelas dan melayani para penduduk ahli surga. Kenapa? Hakikatnya karena dia masih suci dan pernah bersaksi kepada Allah keimanannya di alam arwah. Nah hadirin, jadi kalau kita ditanya, setiap manusia ditanya, nggak ada kayaknya yang mau jawab saya mau hidup susah. Setiap orang ketika diminta ditanya, pasti jawabannya mau makan enak, mau punya rumah enak, mau punya kendaraan enak, mau punya pekerjaan enak, pasti. Kita lupa hadirin untuk menyiapkan roh kita bahwa roh kita ini akan keluar dari jasad kita yang sudah diceritakan oleh Nabi. Kita mau pilih jalan enaknya atau tidak enaknya. Kita mau pilih jalan yang mulusnya atau jalan yang sangat menakutkannya hadirin. Makanya hadirin, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim pada 6000 sekian nomornya, sudah cukup jauh, Nabi sabdakan di sini bahwa yang menjadi barometer dari kebaikan seorang yaitu bukan daripada zohirnya hadirin. Usaha zohir juga diperintahkan. Rumah kita bersih, masjid kita bersih, datang ke masjid bersih, bertutur kata yang baik. Tapi itu jumlahnya tidak sampai 10% lah usaha-usaha zohir itu. Ini proyek masjid atau apa? Proyek masjid ya. Hadirin, kita buka pada 6708. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah melihat seseorang ila suwarikum, tidak melihat kalian, ataupun Allah tidak menjadikan tolak ukur kecintaannya dari seorang, yaitu daripada bentuk rupanya, daripada zohirnya, daripada wa amwalikum, ataupun daripada hartanya, pangkatnya, jabatannya, tidak sama sekali. Walakin yandur ila qulubikum wa amalikum, tetapi Allah hanya melihat kepada hati-hati kita. Allah hanya melihat bagaimana rohani kita, bagaimana batin kita sebagai tempat bersemayamnya keagungan Allah, tempat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa a'malikum, dan Allah hanya melihat amal-amal kalian, yaitu sebagai realisasi dari keimanan itu sendiri. Makanya hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, kalian sudah bersaksi aku adalah Tuhanmu, kata seluruh manusia. Mau yang hari ini sekarang muslim atau tidak muslim, semuanya sudah berikrar engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Tapi hadirin, ketika mereka sudah keluar daripada keimanan itu, sudah keluar daripada perut-perut ibu-ibu mereka, kita sudah keluar daripada perut ibu-ibu kita hadirin, alhamdulillah kita masih diberikan memegang estafet keimanan ini. Makanya ketika ikrar di alam arwah, orang di dunia ini dia lupakan ikrar itu, tidak ada alasan Allah Ta'ala untuk tidak mengampuni dosa mereka. Allah enggak akan menerima alasan-alasan aku tidak ampuni. Ini masalah rohani sangat penting, masalah basic. Kita akan mengolah roh kita, jiwa kita ini hadirin yang enggak kelihatan, memang sangat penting sekali. Para jamaah, sekalipun memang masalah arwah ini, masalah roh ini nggak ada yang tahu, sebagaimana Allah sendiri katakan, dan kita diberikan ilmu emang sangat sedikit. Ya, di dalam contohnya lagi dalam surat ke-17, surat Al-Isra, ya, surat Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, pada ayat ke-85-nya Rasulullah pernah diceritakan ketika beliau ditanya sama para Yahudi, wa yas'alunaka 'anir ruh,
Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Qulir ruh wa yas'alunak 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau, wahai baginda Rasul, wahai Nabi Muhammad, tentang roh. Seperti apa itu? Qul, katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, ar-ruhu min amri rabbi. Permasalahan roh itu adalah dari urusan Tuhan kalian. Wa ma utitum, dari urusan Allah Ta'ala. Hanya Allah yang mengetahui masalah roh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian diberikan ilmu sedikit saja, tidak banyak. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, roh ini memang sesuatu yang gaib, yang tidak kita ketahui, tetapi perlu dirawat. Roh ini perlu diasah, perlu dikasih gizi-gizi rohani kita. Memang masalah roh ini kita bahkan alat kedokteran medis yang sangat canggih hari ini pun belum bisa itu sampai sekarang, atau tidak akan bisa mendeteksi seperti apa roh keluar dari jasad itu, sebelah mananya dia lewatnya. Ini pernah ada pembicaraan salah seorang masyayikh kami di India dulu, tempat di India Pakistan tempat kami belajar. Ketika ada seorang dokter Hindu, dia bertanya sama guru kami. Si dokter ini berkata dalam bahasa Urdunya itu, dia katakan, मैं तो बहुत हैरान हो गया ये आपका लोग मुसलमान के लोग है, जब तक आपका खुदा जो अल्लाह के नाम बिल्कुल नजर नहीं दे सकता, लेकिन आपका ईमान तो बहुत पुख्ता है, दिल के अंदर बहुत पुख्ता है. Dalam bahasa Indianya kayak gitu, sambil kepalanya goyang-goyang gitu. Ini kata dokter Hindu, dia katakan, मैं बहुत हैरान हो गया, saya begitu herannya sama kalian orang Islam. ये आपका लोग मुसलमान के लोग है, जब तक आपका खुदा बिल्कुल नजर नहीं दे सकता, nggak bisa dilihat Tuhan kalian itu. Saya heran sama kalian, Tuhan Allah itu nggak bisa dilihat, tetapi iman dalam hati kalian begitu kuatnya. Sedangkan kata dokter Hindu ini, sedangkan दूसरा मजहब ये जो ईसाई के मजहब, Hindu के मजहब, Buddha के मजहब, agama lain, sedangkan agama lain kata dia Tuhannya kelihatan, ada patung-patungnya, ada simbol-simbolnya, ya kan? Di setiap tempat peribadatan mereka ada itu, mau di gereja, mau di vihara ada. Ini yang buat saya heran, kenapa kalian punya yakin yang begitu kuat kepada Tuhan kalian, padahal Allah tidak bisa kelihatan. Guru kami menjawab, wahai bapak dokter, jangankan Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilihat, saya berikan satu contoh. Ada satu makhluk Allah, satu benda yang keberadaannya pasti diyakini sebagai, keberadaannya itu pasti ada, sekalipun dia tidak kelihatan, tapi kita yakin semuanya. Mau orang Muslim kayak, mau orang Kristen, mau orang Hindu, mau orang Buddha, mau ateis sekalipun, yakin dengan keberadaan benda ini. Kata dokter Hindu itu, kalau gitu apa itu bendanya? Roh. Ini yang Allah katakan, kita tidak punya ilmu sedikit, kecuali diberikan ilmu cuma sedikit. Masalah roh ini masalah Allah Ta'ala, masalah Allah yang maha mengetahui seperti apa. Maka guru kami bertanya lagi, kamu yakin adanya roh di tubuhmu? Yakin. Tapi bisa dilihat? Tidak. Bagaimana kamu meyakini adanya satu benda yang nggak bisa dilihat ini? Ini baru benda nih, makhluk Allah. Coba kamu angkat tanganmu, diangkat, bisa bergerak. Pejamkan dan buka matamu, pejamkan. Kemudian angkat kakimu, diangkat. Wahai Pak Dokter, kenapa Anda masih bisa menggerakkan lisan Anda, mata Anda, tangan Anda, kaki Anda? Kata dokter, karena saya masih hidup. Kenapa Anda masih hidup? Karena roh belum berpisah dari jasadku. Dia yakini itu.
secanggih apa daripada alat-alat medis yang sangat canggih belum bisa untuk menangkap kemana roh itu perginya. Ketika seorang yang dihadapi di rumah, lihat itu, tapi kamu yakin. Kenapa kamu yakin di dalam jasadmu ada roh? Karena ada sinyal-sinyal, tanda-tanda kehidupan di dalam diri saya. Tangan masih bisa bergerak, mata masih bisa memandang, lisan masih bisa mengucap. Ini adalah sinyal-sinyal kehidupan. Maka kata guru kami, demikian juga alam semesta ini. Kami meyakini adanya Allah Ta'ala karena ada sinyalnya kehidupan ini. Ada matahari yang dia tertib, dengan tertibnya bergantian, berterbit dan tenggelam. Ada bulan, ada miliaran bintang, ada udara yang kita hirup, ada tumbuhan, dan alam semesta ini mustahil kalau tidak ada yang mengaturnya. Maka hadirin, jangankan Allah Ta'ala, roh saja nggak bisa dilihat, apalagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya ketika Nabi Musa ingin melihat Allah Ta'ala, Allah katakan, lihatlah, undur, fandur ilal jabal, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kamu bisa melihat itu, gunung itu tetap dalam keberadaannya, maka kamu wahai Nabi Musa bisa melihat aku. Lalu Allah Ta'ala tajalli, menampakkan kepada gunung, gunung pun hancur lebur hadirin. Fakharra Musa sa'iqa, Nabi Musa pun tersungkur jatuh, pingsan. Nah hadirin, sampai di airport itu pembicaraan di pesawat, si dokter Hindu ini akhirnya dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, karena melihat daripada keagungan jawaban, maksudnya jawaban tentang roh tadi, ya, bagaimana Allah Ta'ala tidak bisa dilihat, tapi perbandingan dengan roh, maka dokter itu bisa masuk Islam. Bisa jadi hadirin, hidayah itu bisa Allah Ta'ala hadirkan dengan sebab apapun. Nah para jamaah, makanya termasuk dalam puasa ini pun, kategori puasa yang kita usahakan adalah bukan zahir kita, batin kita ini, ya. Sehingga Imam Ghazali sendiri memberikan definisi akan tingkatan-tingkatan puasa. Rata-rata yang terafdolnya adalah karena yang dia masalah rohaninya ini, bukan jasmaninya, ya. Seperti Imam Ghazali rahimahullah membagi puasa itu menjadi 3. Yang pertama adalah puasa shaumul umum, puasa orang biasa aja, puasa secara umum saja, yaitu puasa yang hanya tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan intim siang hari. Ini puasa biasa. Yang puasa cuma mulut, ya, artinya yang puasa hanya menahan dari lapar, haus, dan hubungan intim. Sedangkan pandangannya, pendengarannya, kemudian mulutnya tidak dijaga. Ini puasa yang hanya dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju' wal atash. Dalam banyak hadis Nabi sabdakan, rubbas shaim, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahum min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa enggak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Nah hadirin, ini puasa yang pertama adalah puasa yang umum. Dia belum masuk lagi tuh kepada rohaninya, dia belum memperjuangkan rohaninya menjadi rohani yang lebih baik. Yang kedua hadirin, shaumul khusus. Kalau ini sudah khusus, ya, yang berpuasa bukan hanya tidak makan minum, tetapi juga panca inderanya ikut berpuasa. Lebih tinggi lagi kalau ini. Panca inderanya juga berpuasa. Pandangannya dia jaga, mulutnya pun dia jaga, telinga dia jaga. Kemudian hadirin, berbuka puasanya pun dia jaga daripada perkara yang syubhat. Makanya Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab yang terkenalnya itu Ihya Ulumuddinnya, kalau beliau memakan sesuatu yang beliau merasa ragu, beliau berdoa. Dalam kitabnya itu disebutkan doanya Imam Ghazali, Allahumma ja'alhu quwwatan li ta'atika. Ya Allah, jadikanlah makanan ini menjadi kekuatan, sebab kekuatan untuk ketaatan kepada Engkau. Karena hadirin, orang-orang soleh terdahulu kalau makanan mereka syubhat saja, itu bukan main, ya, nafsunya menjadi sangat kuat untuk
ketaatan untuk tahajud sangat berat, baca Quran susah sekali, tidak bisa meresapi dan sebagainya. Nah hadirin, yang kedua ini adalah saumulnya, adalah puasanya puasa khusus, lebih khusus dia. Bukan cuma makan minum saja dia jaga, tapi panca indera pun dijaga. Yang ketiga lagi nih yang paling tinggi hadirin, yaitu saumu akhosul khusus ataupun akhosul khawas. So, puasanya ini yang lebih khusus lagi hadirin. Inilah puasanya para nabi yang cuma tidak makan minum dan menjaga panca inderanya, tetapi batin mereka, rohani mereka tetap manteng kepada Allah Ta'ala. Jadi ini yang tingkatan lebih tinggi, bukan cuma makan minum, tidak makan minum, bukan cuma menjaga panca inderanya, tetapi hatinya tetap Allah, Allah, Subhanallah, Subhanallah. Maka itu disampaikan dalam hadis, ya, kalau ini puasanya para nabi dan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya orang-orang soleh hadirin, puasanya yang dia rohaninya begitu terbentuknya. Nah para jamaah dirahmati Allah, karena pembahasan masalah ini sangat basic, pembahasan keimanan batin kita ini adalah sangat basic, sehingga ada tempat dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau rohnya, jiwanya tidak terbina, dosa ini adalah tidak diampuni oleh Allah kalau mati dalam keadaan seperti itu. Contohnya 4 macam dosa ini semua berkaitan dengan jiwa kita, dengan hati ini. Ya, 4 macam yang tidak diampuni. Yang pertama hadirin adalah seorang yang mati dalam keadaan musyrik, enggak diampuni sama sekali sudah. Jiwa yang kotor, rohani yang menjijikkan, rohani yang busuk, rohani yang tidak pernah diberikan gizi-gizi keimanan, gizi-gizi ibadah. Mati musyrik hadirin, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat An-Nisa pada ayat ke-48-nya. Di sini Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang namanya dosa kesyirikan itu. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah, dan siapa orangnya yang menyekutukan Allah Ta'ala, faqad iftara isman azima, sungguh ia telah melakukan dosa yang teramat besar. Yang kedua hadirin, seseorang yang mati dalam keadaan yaitu kafir. Yang kedua adalah mati dalam keadaan kafir. Ini pun Allah firmankan di dalam Ali Imran ayat ke-91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Kita buka saja ya ayatnya. Maka seumpamanya dia punya kekayaan emas sepenuh bumi, tidak akan aku terima daripada tebusannya di akhirat. Walau iftada bih, sumpamanya mereka mau tebus dosa-dosanya ini. Ya, hadirin. Nih lihat. Innal ladzina kafaru. Belengnya nyamber-nyamber, Pak. Masih beleng kan?
Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kufar, yang mereka mati dalam keadaan kafirnya, falay yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima tebusan dosa mereka itu hadirin, sekalipun mereka tebus dengan mil'ul ardi dhahaba, dengan kekayaan emas sepenuh bumi, tidak akan bisa hadirin. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka adalah siksa yang teramat pedih. Wa ma lahum min nasirin, sama sekali mereka tidak akan ada penolongnya. Jadi ini yang nomor 2. Nomor 3-nya adalah seseorang yang mati dalam keadaan murtad. Dari alam arwah sudah beriman kepada Allah, ketika dia lahir ke dunia ini pun sudah beriman, di tengah estafet perjalanan kehidupannya dia murtad. Ini pun kemudian mati, final kehidupannya dalam keadaan murtad, ini pun tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dalilnya ada pada masih Ali Imran ayat ke-85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, dan siapa orangnya yang mencari agama, memilih agama selain Islam, falay yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah selama-lamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia akan menjadi orang yang sangat merugi. Yang keempat hadirin, yang berkaitan dengan rohani, yang salah dalam rohani, karena kalau salah dalam rohani ini kaitannya dengan keimanan. Kalau salah dalam keadaan zohir itu ibadah, sholat, ruku, sujud, pakai ihram salah pak, pakai kain ihram salah dia. Yang ditampilkan ittiba, itu yang ditampilkan adalah pundak sebelah kanan, dia tampilkan sebelah kiri gitu, keliru. Itu tidak masuk neraka kekal selamanya. Ikut juga kepada hukum-hukumnya nanti, seberapa dia kekeliruannya dalam berwudunya, dalam sholatnya. Itu zohir, itu ibadah. Keliru dalam ibadah tidak serta-merta kekal dalam neraka, tetapi keliru dalam memanage rohani kita, ini sangat berbahaya. Makanya nomor 4 ini lebih berat, karena sifat nerakanya Allah sebutkan. Dan apa yang saya sampaikan dari 4 macam dosa ini, semuanya kami ambil dalil dari Al-Quran yang sifatnya hukum pasti, absolut kebenarannya. Yang protes murtad dia, gugur keimanannya. Yang keempat hadirin adalah, yaitu orang-orang yang mati dalam keadaan munafik akidah. Orang-orang yang dia batinnya kafir kepada Allah, casingnya cuma menampakkan keislaman dan keimanan. Makanya ini termasuk orang yang paling berat. Ya. Oh, blank lagi. Ya udahlah, nggak bisa ditampilkan berarti. Kenapa? Iya, dari laptop. Blank dari sininya, Pak. Mungkin karena sudah 5 tahun ini. Sudah ngos-ngosan kali. Allahu Akbar. Aturan pakai laptop yang baru ya. Tadi pagi ngajar masih baik sih. Apa di sini karena baru kenalan lagi dia. Coba deh ini. Di restart dia lama nanti. Sebentar. Nah. Ya, close the program. Not responding dia. Sebentar. Ini saya copot dulu, sudah bisa. Hadirin, ya sudah. Jadi yang nomor 4-nya ini adalah orang yang mati dalam keadaan munafik akidah. Munafiknya ini adalah munafik yang betul-betul dalam hatinya tidak beriman kepada Allah. Bukan seperti perkataan anak-anak kita yang dia bahasa gaulnya munafik loh gitu. Bukan itu.
rohnya dibiarkan mengikuti hawa nafsunya, yang rohnya dibiarkan tidak mengambil estafet keimanan ketika kita sudah berjanji kepada Allah, kita tidak ingat. Tapi dari mana kita bisa tahu? Dari firman Allah tadi, dari surat Al-A'raf ayat 172. Kalau Allah sudah katakan, kamu semua sudah berjanji kepada aku di alam arwah. Nah hadirin, dua ayat lagi bahkan Nabi Muhammad sebagai pemberi syafaat terbaik di akhirat. Pemberi syafaat terbaik di akhirat adalah baginda Rasul. Beliau pun tidak akan bisa menolong orang yang mati dalam keadaan rohaninya tidak terjaga, rohnya dibiarkan mengikuti nafsunya semau-maunya, tidak mengikuti jalan Al-Quran dan hadis-hadis serta sunnah Nabi SAW. Maka ayat ini diantaranya ada dalam surat At-Taubah dua-duanya, surat ke-9 pada ayat ke-80 dan 84. Ayat 80-nya Allah Ta'ala firmankan, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah. Ini sudah bisa, coba saya tampilkan. Ya, kalau kita hafal, kita bacakan saja dari hafalan kita. Ya. At-Taubah pada yaitu 8 ayat 80 dulu. In tastaghfir lahum, wahai Nabi, kalau kamu minta ampunan untuk mereka 70 marrah, 70 kali kamu minta ampunan kepada orang yang mati dalam keadaan musyrik, kafir, murtad, munafik, Allah katakan fala yaghfirullahu lahum, enggak bakal Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi membina rohani kita ini sangat penting pembahasan ini. Orang kalau paling susah di dunia Pak, 60-70 tahun. Kita lihat ada orang yang mengemis, ada orang yang berjualan, nggak ada kakinya, nggak ada yang semuanya cuma cobaan saja. Kalau apapun ataupun seseorang yang dapat kenikmatan, ujian dari Allah berupa kenikmatan, hidupnya enak, uang banyak, harta berlimpah, rumah bagus, kendaraan mewah, itu pun cobaan juga. Memangnya dia akan merasakan itu akan merasakan itu sampai 1000 tahun? Jangan 1000 tahun, 200 tahun enggak. 60 tahun paling 70 tahun enggak. Setelah itu dipertanggungjawabkannya adalah apa? Rohani kita sebenarnya. Makanya sekarang tadi 90% pembicaraan agama dan perjuangan agama ini ada pada rohani. 10%-nya zahir saja. Penataan ini itu zahir 10%. Yang lebih penting 90% rohani itu. Maka hadirin Allah katakan, "Fala yaghfirullahu lahum." Kamu wahai Rasul tidak akan bisa menolong mereka. Bahkan Allah turunkan satu ayat lagi pada 4 nomor setelahnya pada ayat 80 berapa ini? 84 ya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wahai Nabi, jangan kamu salatkan ke salah seorang di atas mereka. Jangan kamu salatkan ke salah satu jenazah di antara mereka mata abada, yang mereka mati selamanya. Oh, enggak boleh sudah. Enggak boleh disolatkan orang yang mati dalam keadaan musyrik, kafir, munafik, murtad dan munafik akidah. Wala taqum ala qabrihi, dan jangan kau berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan. Padahal kalau kita melewati kuburan orang Islam, kenal enggak kenal, sunnah Pak berhenti sejenak. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ataupun kalau di Indonesia biasanya lahumul Fatihah kan begitu. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan 4 macam tadi yang tidak terjaga rohaninya, rohnya tidak pernah dibina, maka hadirin Allah katakan enggak boleh berdiri di atas kubur untuk mendoakan. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka mati dalam keadaan fasik. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, makanya kerja seluruh nabi, ya, usaha yang pernah dibuat oleh para nabi-nabi terdahulu hadirin adalah 90% juga usaha rohani. Setiap nabi pasti berkata, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, semuanya ucapkan kalian la ilaha illallah tuflihu. Semua nabi hadirin. Ingat nih, ini pembahasan yang sangat penting, ya, pembahasan sangat basic, bahwa hilang tulisannya tadi, ya, 4 macamnya juga hilang. Seluruh nabi semua membawa usaha rohani.
Semua nabi. Makanya dalam Al-Quran semua nabi beragama Islam. Ya, semua nabi mengajak kepada la ilaha illallah. Semuanya, tidak terkecuali. Boleh dibuka itu ayat-ayatnya. Semua nabi beragama Islam. Contohnya Nabi Isa yang menerima kitab Injil. Nabi Isa dan para pengikut setianya Hawariyun, beliau beragama Islam. Hadirin, ada dalam apa? Dalam surat Al-Maidah ayat ke-11. Boleh dibuka itu, surat kelima. Wa'id awhaitu, ayat ke-111. Wa'id awhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna. Wa'id awhaitu, dan ketika Allah ilhamkan kepada al-hawariyin, yaitu para pengikut baginda Isa yang setia. Ya, Allah ilhamkan kepada mereka ini al-hawariyin, an aminu bi wa bi rasuli, supaya mereka beriman kepadaku dan rasulku. Qalu, mereka menjawab, amanna, kami beriman ya Allah. Washhad, dan saksikanlah wahai Rasul, wahai Isa, bi annana muslimun, sesungguhnya kami orang muslim. Demikian juga Nabi Musa dengan Tauratnya, orang Islam yang mengajak kepada kebaikan rohani. Kita buka sekarang Nabi Musa, hadirin. Nabi Musa dan Bani Israel, mereka adalah semuanya orang Islam. Ada dalam surat Yunus, surat ke-10 pada ayatnya ke-84. Allah Ta'ala firmankan di sini, wa qala Musa, dan berkatalah Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah. Kita buka dulu ayat keberapa tadi? 84. Wa qala Musa, berkatalah Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, mesti kalian, haruslah kalian bertawakal hanya kepada Allah. In kuntum muslimin, kalau kamu betul-betul orang muslim. Demikian juga hadirin Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, semua beragama Islam. Semua membawa risalah la ilaha illallah. Semua mengajak kepada rohani untuk taat kepada Allah. Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, cucunya, Allah firmankan di sini, mereka adalah beragama Islam. Mereka orang muslim semuanya. Ini ada dalam Al-Baqarah surat kedua pada ayat ke-132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan berkatalah, ya, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berwasiat kepada putra-putra mereka, ya baniya, wahai putraku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini untuk kalian. Fala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati, illa wa antum muslimun, kecuali kamu menjadi orang muslim saja. Demikian juga Nabi Yusuf dalam surat Yusuf, surat ke-12. Nabi Yusuf, hadirin, beragama Islam. Ya, Nabi Yusuf dan umatnya beragama Islam. Ada dalam surat Yusuf, surat ke-12 pada ayatnya ke-101. Allah Ta'ala firmankan di sini, ketika Nabi Yusuf berkata, Rabbi qad ataitani minal mulk, ya Allah, Engkau telah berikan aku daripada kerajaan semesir ini, wa 'allamtani min ta'wilil ahadis, dan Engkau ajarkan aku bisa mengartikan mimpi-mimpi. Fatiras samawati wal ard, Engkaulah pencipta langit dan dunia ini dan bumi ini ya Allah. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkaulah penolongku, pelindungku dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kata Nabi Yusuf, tawaffani muslima, jelas sekali, matikan aku ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis solihin, dan golongkan aku menjadi orang soleh. Demikian juga hadirin Nabi, siapa lagi? Nabi Nuh, beliau juga beragama Islam dan menyeru kepada la ilaha illallah.
menyuruh kepada perbaikan rohani untuk menjaga estafet keimanan yang sudah kita terima di alam arwah menuju kehidupan dunia ini. Ini pun ada dalam surat Yunus ayatnya ke-72. Ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, fa in tawallaitum, wahai kaumku, kalau kalian berpaling dari dakwahku, kata Nabi Nuh. Nih ayat 72. Fa in tawallaitum, apabila kalian berpaling daripada dakwahku, fama sa'altukum min ajrin, aku tidak pernah minta upah ganjaran dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah, yang berikan pahala kepadaku hanya Allah. Wa umirtu, dan aku diperintahkan, kata Nabi Nuh, an akuna minal muslimin, hanya untuk menjadi orang muslim. Nah hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi sudah kita katakan, semua orang, semua manusia tidak ada yang mau hidup susah. Demikian juga hadirin, kesusahan ketika nyawa ini akan berpisah dari badan lebih berat lagi kalau kita tidak perjuangkan. Orang mau hidup enak Pak, nggak ada yang cuma mimpi-mimpi tanpa direalisasikan. Dia buka usaha lah, dia bisnis lah, dia kuliah lah, dia ambil program ini, program itu, baru dia cari usaha untuk mendapatkan kehidupan yang enak. Usaha untuk kepada rohani pun begitu. Dan kalau kehidupan dunia ini kan kita tahu nih, kita bisa lihat kasat mata, ini keenakan bisa didapat dari ini, dapat dari ini. Lalu kalau masalah nyawa kita meregang dari badan, itu keenakan yang kita dapatkan dari mana kabarnya? Seperti apa bentuknya? Seperti apa daripada kejadian-kejadiannya? Coba sekarang kita buka hadisnya, cukup panjang. Bagaimana perjalanan roh kita setelah terlepas daripada jasad kita. Ini kami ambilkan daripada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama salafus saleh yang sangat terkenal, dalam kitab Musnad beliau, ya, Musnad Ahmad. Hadirin, nomornya pun sudah masuk 18.534. Coba kita buka di sini, bahwa belum saya buka ya kitabnya. Tadi kan blank, jadi kita close semuanya dan kita open baru lagi. Hadirin, dalam riwayat Imam Ahmad di sini dengan tegas Nabi menjelaskan bagaimana roh itu ketika dicabut dari nyawa setelah diperjuangkan dan yang tidak diperjuangkan. Ketika rohani kita tidak diperjuangkan seperti apa menyeramkannya, tapi ketika rohani ini diperjuangkan seperti apa nikmatnya. Dan ini abadi nantinya. Coba kita buka 18.000 sekian. Ini hadis terakhir deh, kayaknya udah pada capek ya Pak. Ya. Biasanya ada bihun, ada apa di sini Pak? Gak boleh ya Pak ya. Mana masih lama lagi. Bicara bihun jam segini. Hadirin, ini kita buka hadisnya, sudah searching. Hadisnya insyaallah kita hafal, dan sekalipun panjang banget gitu ya, tapi lebih nyaman kami tampilkan dan kita terjemah. Coba kita lihat hadirin. Tapi saya terjemahnya tidak semuanya karena ini sangat panjang sekali. Ketika Nabi bersabda tentang orang yang memperjuangkan rohaninya dan dia dalam keadaan sakarat maut ini, maka hadirin, malaikat yang turun kepadanya, nazala ilaihi malaikatun minas sama. Hadis ini perlu dipahami derajatnya sahih. Ketika orang dia memperjuangkan daripada keimanannya, rohaninya, nyawanya itu diperjuangkan menjadi nyawa yang taat kepada Allah, ya, tunduk kepada Allah Ta'ala, nafsunya menjadi nafsu yang muti'ah, nafsu yang taat kepada Allah. Maka ketika dalam keadaan sakarat maut, Allah muliakan pertama kali malaikat turun dari langit. Ini jumlahnya mungkin miliaran, menghadiri prosesi pencabutan nyawa orang yang soleh, ya. Dan orang yang berada di sekeliling mengelilingi si calon mayit tidak mengetahui kan ini ghaib. Malaikat turun dari langit, bidul wujuh. Yang kedua, wajahnya putih berseri. Tetapi kebalikannya, ketika orang itu tidak taat kepada Allah, malaikat menampakkan wajahnya hitam yang legam, yang sangat menakutkan. Ka'anna wujuhahumus syamsu, seakan-akan wajah mereka sinar matahari. Yang ketiga, ma'ahum kafan min akfanil jannah. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk membawa kain kafan daripada kain kafan surga, untuk membalut nyawa yang baru dicabut ketika nyawanya orang yang soleh. Tapi ketika nyawa itu tidak pernah diperjuangkan, roh itu tidak pernah diperjuangkan rohaninya,
Hadirin, maka yang dibawa oleh malaikat dari langit bukanlah daripada minyak wangi surga dan kain kafan surga, tetapi kain karonggoni yang sangat bau apak, bau busuk. Itu bedanya. Mau pilih yang mana hadirin? Wa hanut min hanutil jannah, dan juga malaikat membawa daripada minyak wangi surga. Hatta yajlisu minhum maddal basar, sehingga para malaikat ini duduk mengelilingi secalon jenazah sejauh mata memandang. Berarti jumlah malaikatnya miliar-miliar lah. Ya. Summa yaji'u malakul mauti, kemudian datanglah malaikat maut. Ketuanya baru datang ini. Dia pun wajahnya putih berseri, tidak menampakkan wajah yang sangat menakutkan. Hatta yajlis, duduklah dia si malaikat maut ini alaihissalam. Jadi memang dia arwah. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Lihat. Ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Ukhruji, saya akan cabut nyawamu, keluarlah. Ila maghfiratim minallah, jangan kamu takut. Nyawamu ini akan aku cabut, rohmu akan berpisah dari badan kepada ampunan Allah Ta'ala, waridwanin, dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihat hadirin, pujian-pujian yang keluar dari lisannya malaikat maut. Pujian-pujian daripada malaikat maut. Allah pun sudah muliakan dengan kain kafan surga dan minyak wangi surga. Ya. Kemudian diambillah nyawanya, dicabut. Kata Nabi, fatakhruj tasil kama tasilul qatrah min fisiqa. Maka nyawanya itu keluarnya hadirin seperti satu botol berisi air yang ditumpahkan airnya. Seperti itulah nyawa orang-orang soleh ini kalau dicabut oleh malaikat maut, tidak seperti dicabutnya seonggok besi daripada kumpulan daripada kain yang basah ataupun kapas yang basah. Itu bagi orang yang tidak taat kepada Allah, dicabutnya seperti itu hadirin. Bahasa kitanya jadi betot begitu. Tapi kalau orang beriman, dicabutnya sambil malaikat menjanjikan ampunan Allah, keridhaan Allah, dicabut dengan lemah lembut seperti air yang mengalir keluarnya. Kemudian kata Nabi, diambillah kemudian malaikat nyawa orang yang soleh tadi, kemudian diletakkanlah di kain kafan itu dan dibaluri dengan minyak wangi dari surga yang sudah dibawa. Kemudian hadirin prosesinya, saat itu keluarganya sedang melaksanakan proses secara zohirnya, menyiapkan pemandiannya, kain kafannya, ya kan, menyiapkan pemandian, kain kafan dan sebagainya. Tetapi di sisi secara ghaibiyah, malaikat pun sedang menyiapkan nyawa itu dibungkus dengan kain kafan dari surga, diberikan, dibaluri minyak wangi dari surga, kemudian dibawa ke langit pertama, ya, sampai ke langit ketujuh hadirin, sehingga penduduk langit pertama mencium bau yang sangat semerbak harumnya ini. Maka mereka berkata, ini siapa? Ya, la yamuruna ala mala'in minal malaikah. Setiap mereka, malaikat maut membawa daripada kain kafan yang sudah diisi nyawa orang beriman tadi hadirin. Kemudian mereka berkata, ini malaikat langit pertama yang berada di langit pertama, penduduk langit pertama. Kata malaikat, ma hadzal ruh at-thayyib, wahai malaikat maut, ini nyawa siapa? Kami tidak pernah mencium semerbak yang begitu hebat. Tetapi kalau nyawanya nyawa orang tidak beriman hadirin, dibawa ke langit itu dengan kain goni yang bau busuk, sehingga penduduk langit pertama pun berkata, wahai malaikat maut, ini bau apa? Kami tidak pernah mencium bau yang seperti ini. Akhirnya Allah perintahkan kepada nyawa yang baik ini, wahai malaikat maut, bawalah ke langit pertama, langit kedua, langit keempat, terus. Padahal penduduk langit pertama saja sudah miliar-miliar. Sedangkan langit pertama hadirin, jumlahnya dibanding langit kedua seperti kelereng ini di hamparan bumi yang luas. Jadi penduduk langit kedua dari para malaikat itu jumlahnya berapa? Kalau langit pertama saja sudah miliar-miliar. Langit pertama seperti ini. Langit kedua hamparan bumi yang sangat luas. Langit pertama digabung dengan langit kedua dibanding dengan langit ketiga. Langit pertama dan langit kedua seperti kelereng. Langit ketiga hamparan padang pasir yang sangat luas. Langit pertama, kedua, ketiga digabung di hadapan langit keempat sama seperti itu. Langit pertama sampai langit keenam digabung seperti kelereng. Langit ketujuh hadirin seperti hamparan bumi yang sangat luas. Itu jumlah malaikat yang di langit ketujuh berapa? Akhirnya dibawalah nyawa ini sampai kepada langit ketujuh, ila sama isabi'ah, sampai di langit ketujuh. Pokoknya setiap malaikat yang ada di langit pertama, kedua, ketiga semuanya memuji
wahai malaikat, ini nyawa siapa? Begitu indahnya. Ketika kita sudah mengetahui hadis ini hadirin, masihkah kita tidak bergeming untuk memperjuangkan rohani kita? Untuk mendapat keenakan sebagaimana kita bisa hidup enak di SGP ini, Pak. SGP apa nih? Lupa saya. Sebagaimana setiap orang menginginkan rumah yang baik, di klaster baik begitu. Kalau kita mau dapat klaster langit pertama sampai langit ketujuh hadirin, dan dibanggakan, perjuangkan rohani itu. Sampai langit ketujuh Allah berfirman, "Uktubu kitaba abdi fi illiyin." Wahai para malaikatku, catatlah nyawa daripada hambaku ini dan letakkan di illiyin, tempat penyimpanan nyawa orang-orang soleh, orang-orang beriman. Jadi hadirin, ketika nyawa ini sudah meregang dari badan, kita langsung bisa bertemu dengan nyawa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nyawa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Idris, dengan nyawa orang-orang soleh terdahulu. Secepat itu pun prosesnya. Allah katakan, ya, dari tanah aku ciptakan, kepada tanah aku kembalikan, dan dari tanah pun aku bangkitkan mereka. Ya, fa inni minhum khalaqtuhum, terjemahnya tadi, wa fiha uiduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kemudian kata Allah, fatu'adu ruhu fi jasadi. Wahai malaikatku, kembalikan nyawanya ke kuburnya, karena prosesi sudah berlangsung di alam kuburnya. Maksudnya orang-orang yang menguburkan itu sudah berlangsung prosesinya. Sekarang dia akan didatangi oleh dua malaikat Munkar dan Nakir untuk dipertanyakan. Pasti jawabannya lulus. Allah saja sudah redho kayak begitu. Pintu langit pertama, langit ketujuh dibukakan. Sementara kalau nyawa itu orang yang tidak beriman kepada Allah, nyawa yang tidak mau sujud kepada Allah Ta'ala, tidak mau bersyahadat kepada Allah, kata Allah, jangan bukakan pintu langit pertama, kedua, ketujuh, jangan. Baunya sangat menyengat. Tetapi kata Allah Ta'ala, lemparkan dia ke dalam sijin, kata Allah. Kalau nyawa orang beriman dalam illiyin, kalau nyawa orang-orang kafir, lemparkan ke dalam langit, ke dalam bumi ketujuh, tempat penyimpanan nyawa orang-orang kafir. Disitulah orang-orang yang melepaskan estafet keimanan dari alam arwah. Ketika matinya sudah tidak beriman, nyawanya bertemu dengan Fir'aun, dengan Korun, dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan CS-nya. Jadi pembicaraannya sangat basic hadirin. Puasa Ramadan sedang kita jalankan, murni hadirin, mayoritasnya perjuangan rohani kita. Zohir akan melemah. Orang paling cantik, paling ganteng pun cuma bertahan 60-70 tahun. Ya, orang paling ganteng sama pun 90 tahun pun payah juga sudah. Peot juga. Ya, nggak berbentuk lagi lah. Apalagi ketika sudah masuk dalam alam kubur dan bumi tidak menerimanya, habislah cuma zohir kita ini cuma jadi makanan cacing dan belatung nantinya. Tapi roh yang baik hadirin bisa mempertahankan jasad tidak dimakan sama tanah. Itulah sabda Nabi, innallaha harramal arda ayyakul an ta'kul ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Makanya banyak orang-orang soleh kita dapati jasadnya utuh, zohirnya saja utuh, apalagi rohaninya. Tapi orang yang tidak pernah memperjuangkan rohani hadirin cuma jadi makanan belatung dan kayak gitu saja. Para jamaah dirahmati Allah, datanglah malaikat Munkar Nakir. Singkat cerita ini sangat panjang, saya singkat saja. Malaikat Munkar dan Nakir bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa madinuka, apa agamamu, siapa nabimu. Dia jawab dengan baik. Setelah itu hadirin, Allah katakan kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, itu ganti, kasih itu di alam kuburnya, jangan tanah kayak begitu. Kasih dia fa'afrishuh minal jannah, kasih tempat tidurnya dari surga. Wa albisuh minal jannah, kain kafannya itu beli di pasar apa itu? Di pasar apa namanya? di pasar di dunia ini, ya. Ganti itu kata Allah, kain kafannya itu ganti dengan pakaian dari surga. Dan bukakanlah satu cabang air condition ataupun keharuman-keharuman surga kepada kubur orang-orang soleh ini. Jadi hadirin, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa kuburan orang-orang soleh penuh dengan kebaikan surga dan kenikmatannya. Kita tambahkan lagi. Kemudian hadirin, tiba-tiba setelah jawabannya selesai semua beres, dia mendapat kenikmatan, pakaian yang baik,
tempat tidurnya dijadikan kuburannya yang ukuran secara zohir cuma 1 meter kali 2 meter, ternyata Allah jadikan sejauh mata memandang. Kemudian hadirin, dia lagi enak-enak begini si jenazah itu, tiba-tiba kalau jenazahnya laki-laki, datanglah laki-laki yang tampan-tampan. Kalau jenazahnya perempuan, datanglah orang-orang yang sangat cantik, sangat cantik. Si jenazah bertanya, kamu siapa? Kenapa kamu datang ke kuburku? Man anta? Ini ditanya. Wajahmu wajah yang sangat baik, wajahmu membawa wajah yang kebaikan. Maka ditanya, man anta? Kamu siapa? Kenapa kamu datang ke kuburku? Maka dia menjawab, Pak, wahai hamba Allah yang soleh, ana. Kata orang-orang yang datang itu, setiap satu orangnya menjawab, ana, saya. Amaluka soleh, saya adalah amal-amal solehmu. Satu orang berkata, saya adalah puasa Ramadanmu. Satu lagi berkata, saya adalah tahajudmu. Satu lagi berkata, saya sholat 5 waktumu berjamaah. Satu lagi berkata, saya adalah akhlak muliamu. Satu lagi berkata, saya adalah zakatmu. Kami amal-amal solehmu yang akan menemanimu, yang akan menjagamu daripada siksa kubur ini. Akhirnya si jenazah yang memperjuangkan rohani dengan baiknya ini, dia mendapat keenakan di alam kubur. Lihat perkataannya hadirin, apa yang diminta kepada Allah. Fayaqul, Rabbi, ya Allah Tuhanku, kalau di kubur udah seenak kayak begini, aqimis sa'ah, apalagi di surga nanti. Kalau gitu ya Allah, cepetin deh datangnya kiamat ya Allah, supaya saya segera menikmati kenikmatan ini di surga, bukan cuma di kuburan sendiri. Saya ingin menikmati keenakan daripada nikmat-nikmat Engkau ya Allah. Ila ahli wa mali, saya akan berkumpul dengan anak istriku dan hartaku ya Allah. Tapi kalau orang itu tidak beriman, sebaliknya, kuburnya dihempitkan, tulangnya berceragah, amal-amal buruknya datang kepadanya. Kalau dia tidak bisa menjawab daripada pertanyaan siapa Tuhanmu, apa nabi, apa agamamu, dan siapa Nabi Muhammad itu tidak bisa jawab, dipentunglah dengan pentungan dari besi hadirin ke jidatnya sini, yang dia berteriak semuanya bisa mendengar kecuali manusia dan jin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini yang mau kita perjuangkan dari puasa Ramadan ini. Makanya orang-orang soleh kalau mendatangi puasa, dengan kedatangan puasa Ramadan, bukannya mereka menjadi beban, malah rindu banget, ya Allah, dengan adanya Ramadan semuanya berkah. Dengan adanya Ramadan rohani tertata lagi. Dengan adanya Ramadan tobat kita itu menjadi lebih kuat lagi. Dengan adanya Ramadan kita memandang segala perkara menjadi optimis, bahwa ini adalah sementara, senang dan susah hanya cobaan. Yang jelas kita harus berjalan dengan rel-rel yang baik, sehingga zohir kita mengikut kepada perintah Allah, terlebih lagi rohani kita, batin kita mengikut kepada perintah-perintah Allah Ta'ala. Nah hadirin, ini diantaranya sekilas daripada untuk kita menjaga daripada rohani ini. Demikianlah perjalanan arwah ketika terlepas dari jasad kita. Makanya lanjutan daripada Imam Ghazali tadi, beliau katakan orang-orang yang dia puasanya kayak kita lah. Kalau kita nggak bisa mengejar yang nomor 3 itu hadirin, nomor peringkat ketiga nggak bisa, paling tidak nomor 2, yaitu kita berpuasa, kita jaga makan minum, hubungan dengan istri siang hari, dan juga kita bisa jaga daripada mata, telinga, tangan, ucapan kita. Dan juga jangan sampai hadirin, seseorang yang buka puasa, kata Imam Ghazali, jangan dia mau balas dendam niatnya, sehingga ini pun menjadi mengurangi nilai puasanya. Orang yang dia puasa makannya sampai sedemikian rupa dan menjadi betul-betul kenyang yang berlebihan, insya Allah dia nggak kuat tarawih nantinya ya. Serta jangan melakukan yang makruh aja jangan. Contohnya makruh ini hadirin yang kadang-kadang kita ini karena tidak mengaji atau bagaimana, hadirin, di antara perkara yang makruh adalah gosok gigi dengan pakai pasta gigi. Itu bisa jadi makruh dan berkurang nilai puasa kita. Kalau mau gosok gigi pakailah kayu siwak. Itu pun menurut imam kita, Imam Syafi'i, adalah sebelum matahari tergelincir. Kalau setelah matahari tergelincir itu hukumnya jadi makruh. Ya. Kalau dengan siwak saja yang cuma kayu gitu jadi makruh setelah matahari tergelincir, berarti kalau pakai odol adalah bahasa fikihnya itu asyaddu karohatan, lebih berat makruhnya. Bahkan kata Imam Nawawi, kalau orang yang bersiwak pakai kayu siwak, kemudian pecah di dalam itunya, kayu-kayunya itu pada nempel dan tertelan makanan yang baru,
Sekalipun ada orang yang tidak begitu sensitif, sekalipun dia puasa 12 jam tetap apa? Tetapi kan kita ingat dong kepada hadis Nabi. Dalam hadis Bukhari Muslim Nabi katakan la khulufu famis shaim atyab indallahi min rihil miski. Sesungguhnya semerbak tidak sedap ini dari mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada minyak kasturi pada hari kiamat nanti. Nah hadirin, demikian juga satu lagi hadirin yang terakhir, untuk kalau memang kita niat puasa, biasanya DKM atau imam tarawih bimbing baca niat puasa, jangan dibaca Ramadana. Itu rancu dalam grammar bahasa Arabnya. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana hadisanati. Itu jadi apa grammarnya? Yang benar adalah dalam kitab-kitab para ulama. Saya baca dalam banyak kitab hadirin, dalam Safinatun Najah, dalam Nihayatuz Zain, dalam I'anatul Talibin, lebih besar lagi segini kitabnya, karangan ulama Mekah, Syekh Abu Bakar Syata' Dimyati rahimahullah. Beliau katakan di situ, jangan dijadikan donanya menjadi kasroh. Ramadana jangan pakai fathah, tapi pakai kasroh. Jangan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadana, tapi Ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Ya, ada seorang pakar ilmu bahasa Arab dari negeri Spanyol, karena Spanyol jadi pusat Islam dulu, sampai ulama Indonesia pun di pesantren-pesantren kiai-kiai kita, kitab tertinggi bahasa Arab itu grammarnya adalah karyanya daripada ulama Andalusia dari Spanyol, namanya Imam Ibnu Malik. Di situ dalam bab tentang isim, kata benda yang tidak boleh menerima tanwin atau isim la yansorif, beliau buatkan kaidahnya begitu dalam sajaknya itu, wajurrabil fathati ma la yansorif ma lam yudhaf au yaku ba'da al radif. Kata-kata Ramadan kalau berada di akhir kalimat maka dipathahkan, jarnya itu dipathahkan. Tetapi kalau dia menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih, yaitu berada di tengah kalimat, jangan dipathahkan tapi dikasrohkan. Jadi nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhani hadisanati lillahi. Sekalipun dia tidak berpengaruh dengan niat, tetap sah niatnya, tapi kaidah bahasa Arabnya rancu, gitu ya. Baik. Nah, semoga Allah Ta'ala terima daripada ibadah kita semuanya. Siangnya kita berpuasa, malam kita tarawih, ya kita tahajud, qiyamul lail dan yang lain-lainnya. Allah terima menjadi gizi-gizi terbaik rohani kita. Rohani baik, insya Allah akan mencerminkan zohir, keluar daripada amal-amal zohir kita, amal-amal yang baik. Dan hadirin terakhir, kita berdoa kepada Allah juga supaya negeri kita dijauhkan daripada musibah, ya malapetaka, bencana, kerusakan-kerusakan, ataupun dijauhkan daripada corona yang masih ada di negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Ini saja dapat kami sampaikan. Baik, silakan hadirin kalau ada yang mau ditanya jawabkan. Bapak ada pertanyaan Bapak? Udah ya? Udah. Ya, Pak Ustadz terima kasih atas pesan-pesannya buat kita bahwa Ramadan secara zahir memang kita puasa, kemudian tadi disampaikan bahwa ruh, yang penting ruhnya ya, mengajarkan ruh kita supaya tetap mendapatkan tingkatan puasa yang kedua, minimal ke arah sana. Ya. Kalau ketiga belum kuat kita ya, wah langsung terbang nanti. Ketiga para nabi ya. Mudah-mudahan kita bisa ke arah sana. Dan sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, mohon doanya, kita juga lagi merevitalisasi beberapa area masjid. Nanti ada ketak-ketik emang lagi kita geber Imam. Kita geber, ini agak ada pemasangan ke belakang semacam kanopi, jadi di bawahnya yang kemarin masih konblok kita buat keramik, dan konbloknya kita angkat, kita naikkan ke atas supaya bisa jamaah. Karena ketika kita sholat Jumat kita mengurai ke jalan sampai jalan sebelah bawah pohon, dan sekarang sudah mengurai ke atas, yang kita pakai konblok supaya meskipun tidak nyaman tetapi ya memfasilitasi lah. Mohon doanya mudah-mudahan lancar, dan kita akan mohon doanya besok akan launching Pak wakaf, jadi wakaf pembangunan masjid. Jadi kita ajak masyarakat untuk istilahnya komitmen, si A komitmennya saya setahun ya nyumbang sekian, tapi saya cicil lah pembangunan, cicil untuk pembayaran. Insya Allah targetnya setahun, jika terkumpul dana
ya cukup untuk menggali pondasi dan menaikkan dua lantai. Dan kita mulai. Mohon doanya mudah-mudahan lancar di dalam pelaksanaan pembangunan dan renovasi masjid. Bapak-bapak terima kasih dan terima kasih supportnya di kegiatan bulan Ramadan. Kita baru masuk hari yang ke-5 hari ini. Hari yang 5 ya. Mudah-mudahan benar ya 5, mudah-mudahan kedepannya kita bisa lancar dan ruh kita semakin bagus dan manteng kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Ustadz, mohon dipimpin doa Ustadz untuk kita semuanya. Subhanallah. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami' asatidina wa ulama'ina wa masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma arhamna fi syahri Ramadan. اللهم اعف عنا في شهر رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.